Justru supporter saya untuk benci Islam dulu paling kuat adalah ibu. Masukan yang mungkin malah membuat saya jadi iya bener nih. Ngompor-ngomporin ya. Ngomporin lah ibaratnya gitu ya. Kompor meleduknya luar biasa. Jadi saya berturut-turut tahajud. Ibu saya langsung nanya, kamu sholat tahajud antara jam 1:30 sampai jam 2 iya apa enggak? Iya. Dijawab iya. Wow, ternyata 3 hari yang diceritakan kakak saya itu di Madiun, ibu saya bermimpi setiap jam itu tadi. Kakak saya itu datang dalam mimpinya pakai baju ikhram. Kayak ini, kayak ngajak, kayak ngasih tangan untuk ngajak mau ke Baitullah. Merinding saya. Digedor lah, mau dibuka paksa gitu ya. Nah, ibu saya akhirnya keluar, begitu keluar tuh menggigil, keringet dingin. Dipikir bapak saya ya sakit gitu ya. Kenapa badanmu nggak enak? Tiba-tiba langsung menyampaikan gitu, tolong bimbing aku untuk syahadat. Masya Allah. Ini kalau bukan karena kuasa Allah nggak mungkin. Inna ad-dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Assalamualaikum sahabat Hijrah Mu'alaf Channel. Apa kabar? Insya Allah selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kami hadirkan kisah perjalanan hidup yang menyentuh hati, terutama dari saudara-saudara kita yang menemukan iman Islam dalam pencarian kehidupan. Mari kita simak kisah penuh hikmah berikut ini. Oh ya, sebelumnya bantu dengan subscribe channel kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya dari keluarga orang tua ibu dari Sulawesi, keturunan dari Sulawesi Belanda tepatnya. Kakek saya masih ada darah Belandanya dan kebetulan memang pendeta dulunya. Kemudian kalau bapak saya dari Jawa asli. Kemudian saya lahir di kota Madiun di Jawa Timur dan kecil dan besar di kota Madiun. Ya, kami dibesarkan sebagai keluarga Nasrani. Dan kemudian sampai dengan SMA saya di Madiun. Baru setelah itu lanjut ke perguruan tinggi di Kota Malang. Nah, kemudian dari perkuliahan tadi akhirnya selesai kuliah saya dapat program manajemen training di salah satu perbankan di Indonesia, dan setelah lulus dari program tersebut saya penempatan masih di Jawa Timur juga, di keliling lah di Surabaya, di Gresik gitu ya. Sampai kurang lebih hampir 1 tahunan saya di dunia perbankan. Setelah itu lanjut ke dunia asuransi. Ya, berkembang terus, sempat beberapa kali pindah company sehingga akhirnya di tempat yang saya sekarang. Kalau keluarga sendiri, saya sekarang anak 3 dan saya sehari-hari masih bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan asuransi multinasional yang ada di Indonesia. Kabarnya dulu pernah cita-cita jadi pastor atau apa gitu ya, terus mungkin ikut seminari dan sebagainya. Bisa ceritakan seperti apa itu perjalanannya? Ya, jadi sebenarnya karena masa kecil yang lumayan kalau dibilang keras sih enggak ya, tetapi pendidikan agama lumayan persisten lah ya dari orang tua. Jadi kami dari sejak kecil memang diikutkan ya sekolah minggu, kemudian waktu ini aktif dulu kalau di Katolik itu ada PMKRI, jadi Pemuda Katolik Republik Indonesia gitu ya, aktif di sana juga. Kemudian kalau di
waktu itu sebagai putra altar gitu kan, melayani pada saat misa melayani pastor. Jadi memang kami dididik cukup ini ya, secara kegiatan keagamaan, aktivitas-aktivitas itu cukup intens lah gitu. Selain juga banyak kegiatan di gereja yang ya kita ikutin, paduan suara atau berbagai macam lomba yang mungkin mewakili paroki gitu. Ya, itu biasanya kakak-kakak saya juga aktif. Nah, sampai pada akhirnya mungkin karena awalnya sering melayani kegiatan ibadah tadi ya, melayani pastor, sehingga lama-kelamaan ya tumbuh rasa ingin untuk menjadi pastor gitu. Dan setiap liburan dulu mulainya awalnya itu waktu masih di kurang lebih SD kelas 5 apa kelas 6 ya, saya agak lupa. Tapi di periode itu mulai mencoba untuk ikut retret ya, kalau dulu ya, retret atau kita main-main lah ya, kunjungan gitu ya ke seminari-seminari yang memang waktu itu kalau di Jawa Timur ya terdekat di daerah Garum, Blitar atau ke Malang gitu. Nah, dari situlah mulai tumbuh keinginan untuk menjadi seorang pastor, dan kebetulan di keluarga kami, di keluarga ibu juga ada saudara atau kakak sepupu saya yang jadi pastor. Ya, dan ya mulai dari situlah ada muncul keinginan untuk menjadi pastor saya. Saat di seminari ya, selama di seminari ada pandangan nggak? Sudah ada pandangan, kalau saya dapat info kan juga tidak suka terhadap Islam ya. Maksudnya ada pandangan nggak terhadap agama lain ketika di seminari itu, entah Islam atau agama yang lain gitu? Ya, sebenarnya saya belum sampai pendidikan ya. Jadi hanya mencoba untuk mengenal, sehingga dalam setiap kunjungan mungkin pas liburan paling lama mungkin sekitar 2 mingguan lah. 2 minggu main ke seminari menengah, belajar gitu ya. Mencoba untuk mengenal lebih dalam gitu. Nah, cuman motivasinya memang pada saat itu tadi yang karena kondisi di keluarga yang pada perjalanannya kami seperti berpisah gitu ya, berpisah jalan gitu, karena tadi kondisi orang tua, sehingga akhirnya saudara-saudara juga akhirnya berpisah, sehingga tinggal yang seagama antara saya dan ibu. Nah, dari situlah mulai muncul yang cerita bahwa saya benci lah gitu ya. Saya menganggap bahwa ya Islam itu adalah penghancur keluarga saya gitu. Ya, karena akhirnya jadi bukan berpisah rumah tangganya, tetapi berpisah jalannya tadi. Ya, bapak saya akhirnya Muslim gitu ya, dan ibu saya tetap di Katolik. Nah, berpisahnya ini nih yang membuat saya menjadi merasa bahwa waktu itu ya, karena saya masih usia sekitar menjelang SD, jadi sekitar 85, 84 ya, kurang lebih, ketika mulai orang tua kami mulai berbeda jalan. Nah, di situ yang ya namanya anak usia segitu gitu ya, kita belum bisa berpikir lebih jauh, cuman yang kita tangkap adalah kok orang tua saya jadi begini. Terus kemudian saya jadi berbeda dengan kakak-kakak saya. Nah, di situ yang mulailah timbul rasa tadi stigma di saya bahwa Islam itu gak bagus. Plus ketika dia di pendidikan, di sekolah gitu ya, jadi ya karena pergaulan juga gitu kan waktu itu, ya jadi makin mengerucut nih. Wah, pandangan saya makin negatif aja. Tapi ketika saya masuk di lingkungan seminari, mencoba belajar gitu ya, mengenal lingkungan seminari, memang belum secara detail ya, karena saya belum pendidikan di sana. Tetapi justru dari dialog, dari komunikasi dengan para pembina di sana gitu ya, pengajar-pengajar di sana. Nah, saya mulai banyak pertanyaan itu justru setelah itu gitu. Terutama ketika saya sudah mulai di bangku SMA. Ya, itu banyak pertanyaan, karena ya lingkungan pergaulan di rumah sudah
berbeda. Hmm. Apa yang saya saksikan, apa yang saya dengar juga kan campur aduk gitu ya. Hmm. Nah itu jadi berkecamuk gitu. Nah kemudian pengetahuan yang saya terima setelah itu tuh justru menimbulkan banyak tanda tanya buat saya. Hmm. Nah, yang pertama adalah ya buat saya namanya pemahaman saya karena sebagai orang beragama tentu kita punya pegangan adalah kitab suci kita gitu ya. Nah, pertanyaan pertama saya yang waktu itu sangat mulai mengganggu adalah bagaimana sebuah pegangan atau sebuah kitab yang kita jadikan acuan gitu ya untuk pegangan kita dunia akhirat gitu kan, itu bisa berubah-ubah. Kalau itu dikatakan sebagai wahyu Tuhan atau wahyu Allah gitu ya, kenapa bisa berubah-ubah? Bahkan satu penerbit dengan penerbit lain bisa berbeda isinya. Tahun ini dan tahun berikutnya juga bisa berbeda gitu. Nah, ini jadi tanda tanya besar di awal. Nah, dan dari situlah mulai muncul saya pengen belajar lagi jadinya, pengen mengenal kitab suci saya lagi waktu itu gitu ya, untuk saya perdalam. Ke siapa ya? Saya tadi caranya ya setiap liburan main ke seminari atau saya ya karena sebagai putra altar gitu ya, jadi saya juga banyak bertanya dengan pastor-pastor atau pemuka agama saat itu. Begitu. Tadi sempat mempelajari beberapa versi Bible lah, nggak? Sempat, kalau mempelajari artinya ya sempat tahu gitu ya. Maksudnya kan memang saya sendiri waktu itu punya beberapa cetakan ya, beberapa versi dan ada dari penerbit yang berbeda gitu. Nah memang saya membandingkan gitu. Beda ya? Beda. Beda apa? Halamannya atau ada yang kurang, ada yang lebih? Ya, ada yang penerjemahannya berbeda, jadi kalimatnya berubah. Ada yang bagian yang hilang, ada yang ditambahkan. Oh gitu ya? Ya, memang ada yang masuk gitu. Gitu. Jadi itu yang ya langsung jadi pertanyaan besar gitu. Bagaimana sebuah pegangan yang buat orang beragama itu kitab suci kan satu hal yang ya kayak kita beli mobil aja atau beli barang selalu ada buku panduannya gitu ya. Kalau ada apa-apa kita balik lagi ke situ sebagai acuan. Ya bagaimana sesuatu yang kita jadikan pegangan dunia akhirat kok itu sudah muncul keraguan tuh di situ. Sudah. Nah, tapi pada sahabat yang bersamaan kan juga benci sama Islam. Nah itu apa karena tadi kan udah diceritakan bahwa karena ada pisah tadi ya. Apakah ada juga doktrin atau informasi yang melekat yang sudah turun-temurun bahwa Islam itu seperti itu gitu? Nah sebenarnya saya lebih kalau doktrin sih belum yang terlalu mendalam gitu ya. Tetapi balik lagi apa yang saya lihat dan apa yang saya alami itulah yang menjadikan rasa sentimen negatif saya. Satu tadi terkait yang keluarga saya yang harus berjalan masing-masing gitu ya. Yang kedua adalah tekanan yang saya terima dari kakek saya almarhum. Ya, kebetulan dari bapak gitu ya. Yang boleh dibilang karena kami tinggalnya bersebelahan waktu itu. Dan dari rumah beliau dengan rumah kami itu ada pintu tembusan memang gitu. Jadi connectingnya nggak perlu ke depan gitu kan. Kalau ini tinggal ada connecting, connecting ininya sehingga sering banget untuk ke rumah dan ya tekanan itu yang macam-macam yang memang ya dari mulai saya tadi usia 4-5 tahunan tadi ya, yang mulai ditakut-takutin lah nanti kalau kamu bertahan di sini. Caramu nanti kalau misalnya mati atau meninggal itu disalib segala macam ya seperti nakut-nakutin sih itu tapi menjadi bagian dari semacam trauma gitu ya. Nah terus dalam perkembangannya ketika sudah mulai beranjak tadi SMP SMA melihat kakak saya yang dapat tekanan dipaksa untuk sholat gitu apa. Nah itu menjadi satu sentimen negatif juga gitu. Kenapa sih orang mau ibadah aja dipaksa gitu. Orang mau ibadah dimarah-marahin harus jadi itu jadi sentimen negatif saya terhadap Islam.
Apakah tadi yang Pak Irfan itu anggap yang memecah itu adalah puncaknya Pak Irfan membenci Islam? Apakah atau ada lagi hal lain yang bikin bahwa ini gue benci banget nih sama Islam? Ya, kalau dikatakan puncak dari kebencian tadi sebenarnya ya itu kayak akumulasi sih. Ya, karena itu kan kejadian yang tidak sekali dua kali ya. Itu terus dan tahunan gitu. Jadi makin itu tuh makin rasanya dongkolnya atau jengkelnya atau sebelnya itu makin. Dan ya tadi juga dengan pergaulan gitu ya, kita juga waktu itu ya karena biasalah namanya anak-anak muda saling kumpul ngobrol ini obrolannya juga jadi tadi ya nyerempet-nyerempet gitu ya tentang si ini lagi begini bawa-bawa masalah agama juga gitu kan. Nah itu kan biasa anak-anak SMP SMA gitu ya. Ya tapi yang paling nancep atau yang paling ini tuh ya sebenarnya berawal dari kondisi keluarga tadi dan tekanan-tekanan yang terus menerus gitu yang ya itu membuat pandangan saya tentang Islam itu banyak negatifnya sih. Jadi saya tidak yang ya pada akhirnya ketika saya mulai mencoba untuk mengenal lebih lanjut tentang bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa di Islam itu ada la ikraha fid-din. Itu saya nggak jumpai di saat awal-awal. Kemudian benci nih sama Islam kan. Kemudian dalam waktu yang bersamaan juga meragukan tadi ya agama yang sebelumnya gitu ya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis nggak ketika saat itu ya? Ya kayak tadi kan kok beda, ada halaman yang hilang, ada yang beda penerjemahan, ada pertanyaan yang kritis nggak terhadap agamanya yang lama? Iya tentu. Jadi ada keberlanjutan sebenarnya dari situ. Dari mulai pertanyaan tadi, kemudian mempertanyakan tentang kalau di Katolik ada konsep Trinitas, itu yang paling vital sih ya. Saya mulai mempertanyakan itu, bagaimana konsep Trinitas tersebut, kemudian ketuhanannya sendiri dari Isa gitu ya, yang diakui sebagai Tuhan, Nabi dan Raja gitu ya. Nah itu konsep itu yang mulai menjadi paling ini menurut saya pertanyaan paling puncak gitu ya. Karena itu benar-benar langsung terkait dengan keimanan gitu kan. Nah di saat mulai banyak pertanyaan, banyak hal yang menjadi sebuah keraguan, terutama ketika saya mulai kuliah. Nah di kuliah ya namanya anak kuliah kan mahasiswa tempatnya diskursus. Saya berkenalan dengan banyak sekali lapisan gitu ya mahasiswa yang dari berbagai macam agama ataupun kepercayaan gitu. Kita banyak berdialog. Kebetulan saya juga dulu waktu mahasiswa aktivis gitu ya. Jadi dengan itu akhirnya banyak berkenalan, banyak berdiskusi. Ya makin keraguan saya makin membesar, tetapi di sisi lain gitu ya, saya mulai menemukan hal yang berbeda tentang Islam. Titik baliknya di situ. Jadi titik baliknya adalah ketika saya kuliah, saya mulai banyak berkenalan, bersinggungan dengan teman-teman dari berbagai macam organisasi yang berafiliasi ke agamaan juga gitu ya. Kan ada banyak dari di organisasi yang berbasis keislaman gitu ya. Ada PMI, HMI, macam-macam organisasi kemahasiswaan kan ini banget gitu ya. Di situ saya mulai banyak berkenalan, terus kemudian sering nongkrong bareng lah gitu ya. Kemudian main bareng. Kebetulan di beberapa pertemanan tadi juga ada yang ya kalau di di teman-teman yang di Nadiin kan istilah Gus ini sangat ini ya. Nah, saya banyak berkenalan dengan teman-teman saya yang statusnya itu adalah Gus gitu ya. Yang kebetulan orang tuanya ada pondok segala macam. Awalnya dari situ. Saya banyak berkenalan tadi, kemudian saya mencoba karena saya mulai menemukan tadi sisi lain dari Islam yang ternyata kok beda ya. Ketika saya mulai kalau mungkin ada salah satu pendakwah yang sering cerita juga, sering sharing juga bahwa kalau saya melihat Islam itu dari
orangnya, mungkin saya sudah nggak mualaf ya. Iya, Ada iya. ya, beliau sangat ini banget gitu Iya. ya. Nah, saya mulai menemukan itu tanpa saya sadarin gitu ya. Tetapi saya mulai menemukan kok beda ya pemahaman saya dulu yang saya pahami dari latar belakang keluarga tadi, ternyata beda nih saya menemukan ya dengan pertemanan tadi. Akhirnya saya mencoba pengen kenal lagi gitu ya. Nah, sama ketika saya waktu pengen main-main nginep di seminari. Nah, ini saya sebaliknya nih, main ke rumah teman saya, nginep di pondoknya orang tuanya. Nah, itu ada sebagian besar ada di wilayah Malang Selatan. Jadi saya sering keluar masuk kalau libur atau lagi jadwal kuliah lagi nggak ini weekend, saya main ke rumah mereka ke pondoknya. Ya barang sehari 2 hari atau mungkin pernah sampai seminggu 2 minggu kalau Di lagi situ libur di situ. Terjadi diskusi juga. Terjadi diskusi dan saya mengamati dan lebih banyak kita nggak ngomong apa ya tentang sholat itu begini enggak, fikih itu belum. Tapi lebih bagaimana mengenakan Islam, akidah seperti itu. Dialog gitu ya. Dan di situ yang tadi saya sampaikan tentang la ikraha fid din saya temukan Di situ ya. saya tidak pernah dipaksa. Meskipun mereka tahu bahwa saya masih Nasrani gitu ya, tapi saya tidak pernah ayo syahadat enggak. Dan saya tidak merasa dihakimi juga. Iya. Saya diterima dengan terbuka. Kita berdialog dengan Pak Kiainya langsung, kita ngobrol segala macam tentang sirah, malah juga kita tentang sejarah. Kebetulan saya suka dengan sejarah, kita banyak ngobrol tentang sejarah. Nah di situ kemudian saya sering diberikan, coba kamu kesini nih diskusi sama beliau juga. Jadi sama Pak Kiai yang ayah dari teman saya ini dikasih untuk ketemu ke sini, main ke sini. Nah dari situ ada yang ke Pasuruan, ada yang ke kota-kota lain lah gitu ya. Saya datengin diskusi. Nah di situ mulai menemukan tadi hal-hal yang membuat saya lambat laun berubah. Pandangan itu berubah. Iya. Kemudian tadi ya ada satu yang kelewat sebenarnya. Tadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan terhadap Trinitas apa dan sebagainya, bahkan di seminari, lingkungan seminari. Dapat nggak tuh pertanyaan itu, jawaban itu tentang Trinitas dan sebagainya? Pernah nanya nggak ke pastor atau ke biarawati atau kayak lain? Jujur nggak pernah dapat jawaban yang memuaskan. Begitu. Ya, buat saya ya. Ya, karena hampir semua yang saya tanya selalu pada akhir ketika kita berdialog berdiskusi pada ujungnya adalah ya tidak semua itu bisa dilogikakan gitu. Jadi kita harus melihat itu dari kacamata iman. Ya pada saat itu ketika saya mendapat jawaban itu terus terang saja saya nggak puas dengan jawaban itu. Jadi saya masih mencoba terus mencari dan justru ketika dalam proses pencarian tadi saya mendapatkan jawabannya adalah justru saat saya keliling dari teman-teman muslim. Jawaban pertanyaan yang ditanyakan ke salah satunya adalah ketika kita berdialog tentang surat Al-Ikhlas. Ya, jadi tauhid banget itu. Yes, itu. Jadi pertama kali saya merasa bahwa setelah berdialog panjang tentang surah Al-Ikhlas inilah saya mulai pulang itu langsung rasanya tuh waduh, antara plong sama tambah goncang. Makin goncang. Karena kan akalnya terpuaskan dengan pertanyaan itu kan, dengan jawaban itu. Iya. Kemudian ada momen yang benar-benar klik banget bahwa kayaknya saya harus benar-benar mempelajari Islam gitu. Harus benar-benar mengenal Islam lebih luas sih. Ada momen tertentu nggak? Ya sebenarnya momen yang kalau momen tertentunya yang saya ingat adalah tadi ya ketika saya pertama kali dialog kan kita berdialog tentang akidah, kemudian tentang Islam itu seperti apa segala macam, dan habis itu kita mengupas surah Ikhlas. Jadi
saya ingat banget kita berdialog tentang itu berbulan-bulan, Mas. Jadi nggak sebentar Iya, gitu. iya, iya. Nah justru ya kalau dibilang momen tertentu mungkin itu kali ya. Iya. Titik baliknya ketika pada akhirnya saya jadi makin goyahnya tentang trinitasnya tadi, bahwa ini jawaban saya ada di sini sebenarnya yang saya cari. Itu bahwa ya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan gitu ya. Ini yang justru malah Iya. dan saya mau belajar lebih lanjut justru dari situ. Ya, memperdalam lebih lanjut lagi. Kalau dibilang momen tertentu mungkin itu Iya. dari situ. Konflik batin pasti merasakan Luar kan? biasa. Nah itu berapa lama kemudian reaksinya, maksudnya actionnya tuh seperti apa? Saya harus ketemu ustadz ini, harus ketemu pastor, harus ketemu apa gitu gimana? Ya, kalau sejujurnya ketika saya mulai tadi mendapatkan masukan tentang Islam seperti apa tadi ada mulai ada pandangan berbeda tadi ya. Saya memang mencoba saat itu untuk pengen mengenal lebih dalam. Ya, saya mencoba untuk lebih dalam lagi sehingga akhirnya tadi saya banyak dikenalkan dengan berbagai ulama di Jawa Timur itu ya, untuk belajar ke sana dan mengenal Islam lagi ke sini. Saya tidak mengatakan bahwa saya langsung sebagai santri atau murid itu ya, tapi saya sharing lah, saya dialog dengan beberapa ulama tadi. Nah, ya upaya itu yang membuat saya mungkin malah merasa pada akhirnya jadi lebih yakin gitu bahwa ini yang saya cari, ini yang memang jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan saya tadi, bahwa ada sering pertanyaan tentang apakah ibadah saya ini nanti akan diterima. Saya menemukan jawabannya di sini. Ya, atas semua yang banyak hal yang menjadi kegundahan kegelisahan saya, ternyata saya temukan jawabannya. Nah, disitulah yang pada akhirnya meskipun dengan berbagai macam pikiran yang berkecamuk ya, salah satu yang ini adalah bagaimana nanti hubungan saya dengan orang tua, khususnya dengan ibu saya, gitu ya, ketika pada akhirnya kita harus jalan yang berbeda, gitu. Dan makin saya yakin, pertanyaan itulah yang makin mengerucut itu, makin menjadi. Jadi setelah saya makin yakin, gitu ya, dengan Islam itu sendiri, pertanyaan besarnya adalah bukan tentang Islamnya lagi, tetapi tentang bagaimana saya hubungan saya dengan orang tua saya, dengan ibu saya terutama. Apa yang harus saya katakan, kemudian apa yang harus sikap saya harus seperti apa. Ketika Allah bahas Islam ya. Ya. Dan justru pada akhirnya yang menguatkan saya lagi adalah ya balik lagi saya menemukan lagi gitu jawabannya ada di bagaimana Rasulullah dengan para sahabat mencontohkan gitu. Ketika ada salah seorang sahabat yang dia berbeda dengan keyakinan dengan ibunya, dia tetap berbakti bahwa di Islam tidak ada hubungannya. Bahkan kita meskipun berbeda bahkan mungkin harus lebih baik dalam melayani orang tua, berbakti kepada orang tua kita gitu kan. Selama tidak terkait dengan akidah, ya kita bahkan harus menunjukkan bahwa dengan kita mengenal Islam akhlak kita jadi jauh lebih baik gitu kan. Nah, justru itu yang akhirnya malah menguatkan saya, memberanikan saya untuk pada akhirnya menyampaikan bahwa saya telah bersyahadat. Oh gitu ya. Kemudian siapa orang yang pertama, ini sebelum mau syahadat ya, siapa orang yang pertama tahu ya bahwa Pak Irfan ini mau mempertimbangkan masuk Islam nih? Teman saya tadi yang. Kalau keluarga nggak ada? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Sarannya apa dari teman ini? Harus segera atau harus pikir-pikir dulu nanti gimana? Enggak. Iya, dia lebih memilih untuk mengembalikan itu ke saya. Jadi ini bukan satu hal yang ibarat kita masuk kemudian bisa keluar lagi main-main gitu ya. Satu hal yang seperti halnya ketika saya di sebelumnya gitu ya. Itu kan juga ya kita melakukan ibadah juga bukan untuk main-main sebenarnya gitu ya. Nah, jadi dari dia justru memberikan masukan, ya kamu harus benar-benar
mempertimbangkan. Ya kalau ditanya sebagai teman tentu saya seneng lah gitu, Iya. saya berharap lah gitu. Tapi dia meyakinkan bahwa itu semua hidayah adalah di tangan Allah gitu ya. Kamu berdoa aja. Kalau memang ya hidayah pasti Allah berikan setiap saat, dan kalau kamu akan menjawab itu ya kamu pastikan bahwa memang kamu sudah benar-benar merasa itu mantap lah panggilannya. Kemudian syahadat. Ya, Syahadat itu di mana? Di masjid, di lembaga atau apa? di Tempatnya, pondoknya. pondok itu. Iya, pondoknya. Disaksikan santri dong ya? Ya, Kayak segala macam. Iya. Masya Allah, berkah ya. insyaallah. Gimana itu respon keluarga? Apa diem-diem dulu atau langsung kayak Umar bin Khattab gitu ya? Oh, saya masih Islam ya? Jujur tidak semua keluarga tahu, langsung tahu, Oh, pelan-pelan. pelan-pelan. Dan memang saya juga baru memberitahu orang tua itu juga nggak langsung ya, dari ibu tuh. Bapak saya lebih dulu saya informasikan, Iya, iya. tetapi ibu saya belakangan. Gitu. Bapak lebih menerima karena udah muslim ya? Ya, ibu itu cukup lama. Saya ya memilih untuk masih belum bisa untuk Ibu menyampaikannya. resisten? Maksudnya nggak nerima? Langsung nggak mau ketemu. Iya Allah. Jadi reaksi pertamanya ya keras lah, ini ya, menolak dengan ya. Terus kemudian mungkin saat itu karena ibu juga langsung sharing gitu ya ke keluarga, besar, keluarga besar. Jadi hari itu saya kabari ibu saya, hari itu juga hampir semua keluarga besar dari ibu langsung menghubungi, dan tidak sedikit yang memutuskan hubungan keluarga. Itu ya? Ya, jadi Efeknya statementnya jadi besar ya? ya, statementnya adalah udah jangan sampai menginjakkan kaki di rumah mereka gitu, di rumah saya gitu, ya, saudara-saudara dari tante, dari ya. Ada ini nggak kisah yang sangat mengesankan ke Diva Irfan ketika ibu itu akhirnya, ya saya juga kurang tahu nih akhir perjalanannya seperti apa sampai sekarang mungkin ya, bagaimana itu kisah ibu? Ya, jadi kalau ditanya mungkin yang kisah paling mengesankan atau paling ini memang kisah mu'alafnya ibu saya sebenarnya. Oh, akhirnya masuk Islam? Akhirnya. Nanti pinjamin banyak. Ya, jadi saya setelah kurang lebih 8 tahun ya setelah saya bersyahadat. 8 tahun itu? Ya, saya bersyahadat 2007. 2015 malam Natal. Ibu saya bersyahadat. Malam Natal? Malam Natal. Masya Allah. Jadi benar-benar malam Natal, karena saat itu posisinya ibu saya akan berangkat ke gereja. Ke gereja. Jadi itu posisi saya udah di Jakarta dan ya sudah punya anak satu gitu. Udah berumah tangga, punya anak satu. Saat itu posisinya ya seperti biasa, kita pas pagi mau ngucapin selamat Natal lah gitu ya. Ya, saya paham tentang bagaimana pandangan tentang mengucapkan, tetapi saat itu buat saya adalah ya menyenangkan orang tua, bakti aja. Saya kembalikan aja sama Allah. Ya, nanti mudah-mudahan dari sini saya justru berdoa, mudah-mudahan dengan sikap saya yang tetap memberikan ini justru menjadi jalan hidayah. Itu yang saya minta. Dan ya seperti biasa pagi kita sudah siap-siap untuk telepon. Waktu saya telepon, istri sama anak juga udah mau ngomong. Yang terima bapak saya. Gitu. Bapak saya yang terima, dan yang terjadi waktu saya terima, bapak saya nangis. Saya sontak yang dalam pikiran adalah malah negatif gitu. Loh, ada apa ini? Saya telepon ibu saya yang angkat bapak saya, tapi bapak saya dalam kondisi yang nangis luar biasa gitu. Saya jadi, aduh ada apa gitu, khawatir gitu kan. Ada apa dengan ibu gitu. Ternyata bapak saya harus bilang, ada apa, saya kan tanya. Ya cerita, alhamdulillah kemarin pada sholat maghrib, ibu saya bersyahadat. Waduh. Masya Allah. Di luar dugaan ya? Di luar dugaan. Itu saya udah langsung lemes aja. Nggak kebayang gitu. Karena ya saya tahu karakter ibu saya, dan
bagaimana beliau dididik, dibesarkan, dan bagaimana beliau mendidik, membesarkan Iya. kami gitu. Karena kan keluarga taat ya dari gereja ya. Iya, iya. Jadi nggak pernah kebayang Mm-mm. sama sekali. Dan akhirnya itu berarti usia kelahiran 47. Ya, Berarti jadi sudah cukup berumur lah ya berumur saat ya, itu ya. ya. Dan beliau saat itu ya masih aktif dalam organisasi di gereja. Kalau di Katolik ada WKRI ya, Wanita Katolik Republik Indonesia. Jadi beliau aktif di sana. Dan harusnya malam itu seperti malam-malam Natal pada umumnya, ya beliau sebagai anggota dari paduan suara gitu. Jadi ceritanya sebelum berangkat diantar oleh Bapak, kan kamar sudah masing-masing gitu ya. Nah, ibu saya lagi bersiap, ini nggak keluar nih dari kamar. Ditanya kok nggak keluar, kenapa? Jadi nggak nih ke gereja? Iya jadi gitu. Tunggu dulu gitu. Sampai azan Isya, karena kebetulan yang mau dihadiri itu misa malam Natal yang kedua. Jadi yang sekitar jam 8 malam lah. Di situ nggak keluar, akhirnya digedor lah, mau dibuka paksa gitu ya. Nah, ibu saya akhirnya keluar, begitu keluar tuh menggigil, keringet dingin. Dipikir bapak saya ya sakit gitu ya. Kenapa badanmu nggak enak? Tiba-tiba langsung menyampaikan gitu, tolong bimbing aku untuk sadar. Masya Allah. Wah, bapak saya udah langsung nggak ini gitu ya, nggak bener-bener nggak nyangka gitu. Beneran gitu. Iya. Udah langsung nangis, kalau sujud syukur. Ya udah saat itu juga manggil Pak RT, manggil tetangga-tetangga sekitar untuk jadi saksi gitu kan. Ya malam itu langsung disahadatkan di tempat di tempat itu. Ya. Nah, selesai bersyahadat, ibu saya tetap minta diantar ke gereja. Jadi sekitar kalau jam 8 kurang lebih selesai, mungkin setengah 10 lah ya, 1 jam setengah. Tetap minta diantar. Jadi kenapa? Udah, pokoknya antar aku ke sana. Ya akhirnya tanpa banyak ini ya bapak saya mengantar. Ternyata ibu saya minta diantar itu datang ke sana untuk pamitan. Untuk berpamitan. Jadi setelah misa selesai, biasanya kan kalau malam Natal atau hari-hari besar itu pastor keluar, kemudian memberikan ucapan selamat ke umat gitu ya, menjelang pulang gitu. Jemaat ya. Nah, pas sudah selesai, sudah ini ibu datang. Nah, ditanya, tadi dari mana aja kok baru kelihatan gitu. Karena beliau harusnya kan paduan suara gitu. Ya ini ada kejadian yang mau saya sampaikan. Dan akhirnya nunggu agak sepi, akhirnya baru ke samping yang tempat tinggalnya pastor, yang kan memang satu lingkungan di gereja sih. Satu komplek ya. Satu komplek. Sampailah di belakang, terus ya dengan beberapa anggota jemaat yang biasa aktivis juga gitu kan, sehingga akhirnya disitulah ibu saya menyampaikan, saya tadi nggak bisa datang dan hari ini saya menyampaikan niatan saya ini bahwa malam ini saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Waduh, ya langsung kayak ibu. Geger nggak tuh? Jelas. Karena ibu saya dari sejak kecil gitu ya, aktivis, dan ya Madiun kan kota kecil. Iya. Madiun kota kecil. Jadi ibu saya udah usia 60-an gitu kan, dan dari kecilnya keluarganya, orang tuanya semua udah tahu. Jadi langsung lah ibu. Gereja geger nggak? Pasti. Seperti apa jadi desas-desus atau jadi pembicaraan? Ya kalau saya tanya waktu itu gimana ya, banyak yang langsung spontan, langsung nangis lah ya, semua banyak ini. Tapi ya pada akhirnya ya namanya ini ya, namanya itu adalah panggilan iman masing-masing gitu ya. Ya semua akhirnya ya menyerahkan kembali kepada ibu saya. Iya. Jadi pagi setelah itu malam Natal ya, paginya saya dapat kabar itu, siangnya itu langsung saya pulang ke Madiun. Masya Allah. Saking senengnya ya. Ya langsung saya berangkat, saya dari Jakarta langsung pulang. Saya mau bawa ibu saya ke Jakarta. Ya paling tidak untuk
sejenak cooling down segala macam lah gitu. Sempat tahu atau sempat nanya nggak, kalau ini kan kalau saya tadi dengar ya dari Pak Irfan, ibu itu kan termasuk yang tidak menerima Pak Irfan masuk Islam kan? Iya. Saya juga belum dapat cerita juga, beliau itu benci nggak awalnya sama Islam gitu ya. Nah ini apa nih asbab hidayah ibu itu masuk Islam tuh belum diceritakan. Ya. Ya, jadi kalau ditanya benci apa enggaknya, iya, justru supporter saya untuk benci Islam dulu paling kuat adalah ibu. Gitu ya? Ya, karena ketika saya misalnya curhat nih tentang Bu Islam itu begini, ibu saya mengamini dan bahkan memberikan masukan yang mungkin malah membuat saya jadi iya bener nih. Ngompor-ngomporin ya. Ngomporin lah ibaratnya gitu ya. Kompor meleduknya luar biasa. Ibu saya ya karena ya beliau kan ini ya dengan mertua tadi bapaknya yang memang bapak saya tadi kakek saya kan memang keras gitu ya orangnya. Ya memang sering argumen gitu sehingga dari situ juga mungkin rasa itu tadi gitu ya nggak sukanya itu makin undang-undang ya makin mau terakumulasi gitu kan. Nah, tapi kalau menjelang ya setelah beliau bersyahadat gitu ya ngobrol gitu kan waktu itu apa yang membuat awalnya lah gitu ya sampai pada akhirnya. Jadi sebenarnya kurang lebih sama dengan yang mungkin saya rasakan. Jadi tapi bukan dari sisi pengetahuan di agamanya, tetapi lebih kepada bagaimana beliau melihat Islam itu makin kesini itu seperti apa yang beliau lihat dan beliau rasakan. Nah, jadi tadi sepertinya ada yang salah dengan pemahaman saya tentang Islam. Karena apa yang beliau dulu jumpai dari kakek saya itu ketika bertemu dengan Muslim yang lain itu nggak ditemukan. Gitu ya? Ya artinya beliau menemukan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya di situ poinnya. Jadi banyak kejadian yang kalau saya dengar ceritanya itu yang membuat beliau berangsur-angsur itu merubah pandangan tadi bahwa ya sepertinya Islam nggak kayak begini nih. Nah tanpa sepengetahuan saya, saudara-saudara saya, ibu saya sering nonton di YouTube. Oh, Masya Allah. Sering buka gitu dan pengen kalau saya tanya siapa yang ya ada beberapa para dai-dai yang beliau tonton gitu ya tentang bagaimana Islam itu. Nah justru dari situ mulai ada rasa atau pandangan yang berbeda dan yang membuat beliau yakin itu ada salah satu channel YouTube yang beliau tonton saat itu itu waktu itu yang membawakan Zakir Naik. Oh iya. Zakir Naik menceritakan tentang bagaimana ada orang masuk Islam setelah melihat atau membuktikan. Ada yang dokter dia membuktikan sayanya kemudian ada yang dia ilmuwan meneliti tentang air Zam-Zam misalkan kemudian dia mengetahui tentang itu dan akhirnya masuk Islam. Ibu saya ini tertarik ke sana gitu. Dikulik lah gitu, dan menemukan banyak hal. Nah di situ dan salah satu yang beliau ceritakan ke saya misalkan ada salah seorang mualaf yang melihat bagaimana dia masuk Islam ketika melihat bagaimana orang bisa satu suara di Masjidil Haram, jutaan orang bisa dikomando serempak. Ini kalau bukan karena kuasa Allah nggak mungkin. Nah itu dari situ ya. Salah satunya yang beliau ceritakan ke saya gitu, yang membuat beliau yakin bahwa ya ini bukan dari manusia ini. Masya Allah ya. Dan ada lagi kisahnya yang cukup ininya. Jadi pada saat sebelum ibu saya bersyahadat itu kebetulan posisinya kakak saya lagi ada di Mekah. Kakak saya nomor 2. 3 hari sebelum ini kita tahunya juga setelah ibu saya itu bersyahadat. Ceritanya. Dan kakak saya posisi masih di Mekah belum pulang. Jadi setelah dia selesai 3 hari sebelum tawaf wada,
Kakak saya ini 3 hari berturut-turut itu sholat tahajud di depan Ka'bah. Ka'bah. Berdoa. Niatnya cuma satu, hidayah buat ibu saya. Masya Allah. Itu 3 malam terakhir. Pada saat kakak saya pulang, nah kita kan terus kumpul nih, kakak saya rumah di Bekasi, kita kumpul. Itu ibu saya udah di sini nih setelah masuk Islam. Setelah kita jemput udah di Jakarta. Sengaja kita ini ya untuk syukuran atau apa di rumah kakak gitu ya, ngumpul. Dia pulang dari Mekah gitu kan. Nggak kebayang, kakak saya juga nggak dikabarin kalau ibu saya sudah sahur. Belum tahu. Ini begitu kakak saya pulang, nah udah masuk rumah, udah ngurus, baru kita ngobrol-ngobrol. Disitulah bapak saya baru minta saya menyampaikan, karena bapak saya udah gak kuat, udah nangis aja tuh. Udah saya menyampaikan, kaget kakak. Kakak saya kaget, dan di situ ya udah terus kakak saya cerita akhirnya otomatis. 3 hari sebelum kepulangan saya itu berturut-turut tahajud. Ibu saya langsung nanya, kamu sholat tahajud antara jam 1:30 sampai jam 2, iya apa enggak? Iya. Dijawab, iya. Wow, nah, ternyata 3 hari yang diceritakan kakak saya itu di Madiun, ibu saya bermimpi setiap jam itu tadi. Kakak saya itu datang dalam mimpinya pakai baju ikhram, kayak ini, kayak ngajak, kayak ngasih tangan untuk ngajak mau ke Baitullah. Merinding saya. Jadi ya Allah, tembus doa kakak saya. Masya Allah gitu. Itu yang saya nggak bisa lupa lah kesannya. Kalau kisah saya malam mungkin nggak terlalu sedramatik kalau ibu saya. Itu di luar dugaan ibu ya. Di luar dugaan. Bisa merinding itu beneran tuh lihat. Karena dalam waktu bersamaan doa terus ibu juga minta. Dan itu maksudnya kakak saya cerita, ibu saya belum cerita. Iya. Begitu kakak saya cerita bahwa dia sholat tahajud, ibu saya baru cerita. Nanya gitu. Gimana reaksinya tuh? Ya, pecah. Sekeluarga besar tuh ya. Iya. Harus semua. Allahu Akbar. Kita nggak pernah nyangka bagaimana dulu kita, kan kami 4 bersaudara, jadi kita berenam. Ya pada akhirnya bisa sholat bareng gitu. Iya, alhamdulillah. Yang awal masuk Islam berarti kan awal bapak. Iya. Terus kemudian langsung Pak Irfan atau kakak dulu? Kakak. Oh, kakak dulu. Kakak juga asbab hidayahnya beda-beda ya? Kakek. Oh, dari kakek. Makanya yang tadi saya bilang, saya begitu benci karena keluarga saya jadi tercerai. Jadi percaya, ada yang ikut kakek, ada yang ikut ibu gitu ya? Masya Allah, biasa. Itu yang saya jadi ngerasa tuh kok ini banget ya gitu. Saya sendirian ditinggal kayak gitu. Jadi kalau misalnya ya bukan untung sih ya, tapi saya saat itu belum melihat kakak saya memang secara giroh keislamannya sudah ini juga enggak. Biasa. Jadi saya nggak pernah ngeliat juga mereka sholat jamaah itu, jarang banget lah gitu. Boleh jadi jarang. Saya nggak pernah ngeliat mereka tuh sholat jamaah di rumah. Jadi mungkin salat sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin juga karena jaga perasaan ibu saya juga gitu kan. Jadi ya saya masih belum melihat. Saya merasa benar-benar ngelihat sholat itu, saya ngelihat itu sampai netes air mata itu ketika saya di pondok teman saya tadi. Kan ya karena kalau di pondok kan sholat jamaah gitu kan, dipimpin langsung sama kiainya gitu kan. Saya kan ngelihat di situ bagaimana orang sholat, bagaimana saya bisa nangis loh ngelihat itu. Nggak ngerti sebabnya gitu. Cuma ya Allah, saat itu yang saya rasakan ini kalau misalkan keluarga. Saya ngebayangin keluarga saya. Kemudian tapi sebelum saya ngebayang ke sana, saya ngebayang itu tadi. Kalau ini bukan karena kuasa Tuhan gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya di sebelah kiri saya siapa, sebelah kanan saya siapa, ibaratnya gitu ya. Dari suku apa, dari kita sama semua lah di situ ya, nggak ada yang. Tapi ya itu saya ngelihat satu keindahannya itu. Dan itu tidak didapatkan di agama sebelumnya. Betul. Terus sekarang kondisi
Orang tua seperti apa nih? Kita kan belum tahu nih kondisi sekarang seperti apa. Masih lengkap atau gimana? Qadarullah bapak saya dipanggil Inna. ke rahmatullah di 30 Desember Kemarin ya? kemarin Satu- barusan. Inna. Jadi ya eh, mendadak sih. Jadi memang tidak ada sakit, tidak ada ini. Jadi pada saat sholat maghrib berjamaah dengan ibu saya, karena ya di akhir-akhir ini bapak saya memang lebih memilih untuk jamaah dengan ibu di rumah karena secara usia juga Iya, sudah sudah sepuh sepuh ya. gitu kan, dan ibu saya juga butuh didampingin ketika sholat, jadi akhirnya beliau lebih memilih untuk itu posisi lagi pas Natal 25 Desember Oh, Desember kan ya? kemarin, Iya. lagi sholat maghrib, bapak saya jatuh, kemudian ya kami di sini taunya lihat CCTV karena kebetulan kakak saya yang saya cerita pulang dari Mekah tadi itu kontak batinnya yang Iya, kuat ya. kuat gitu ya. Dia tiba-tiba setelah selesai sholat maghrib di sini di rumah, dia pengen lihat CCTV. Begitu dia lihat, dia udah Qadarullah lihat. posisi bapak saya jatuh. Sementara ibu saya dalam posisi ruku nggak bisa gerak. Oh ya. Mungkin shock gitu ya. Saya saat itu sedang di acara mualaf dengan MCI. Iya. Di Al-Azhar itu. Di Al-Azhar. Iya. Lagi siap-siap untuk ada yang syahadah juga di Iya, situ. Masya Allah. Ya. Di posisi lagi habis sholat maghrib, kita lagi siap-siap kena pada sholat isya baru ada kajian gitu. Iya. Ini lagi tengah-tengah nyiapin itu. Saya dikabarin kakak saya untuk ngecek CCTV. Begitu saya lihat, saya langsung izin teman-teman, saya berangkat. Madiun. Sampai di Madiun, itu kondisi malam itu masih bisa dibawa ke rumah sakit, masih itu hari Rabu, Natal, Kamis, Jumat masih ngobrol, masih berangsur-angsur membaik kok. Dengan ibu saya juga dirawat satu kamar. Masya Allah, subhanallah. Di situ Sabtunya kondisinya drop mendadak. Terus kemudian Minggunya masuk ke ICU, Minggu sore, Senin siang sedang. Insya Allah tenang karena sudah jadi muslim semua. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Ibu berarti sekarang ya tinggal ibu ya? Ya, dan kebetulan ibu sekarang ikut kami di sini. Bergiliran saja karena saudara dari sini. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus ya. Amin, insya Allah. Irfan, keluarganya terus istiqomah. Amin, insya Allah. Saya jadi tadi merinding pas tentang mimpi tadi, aku bisa connect gitu ya. Iya. Masya Allah, tulus banget itu doanya, Masya Allah. Kalau balik lagi ya, ketika Pak Irfan masuk Islam gitu ya, itu ini kan buat pelajaran juga kepada mualaf-mualaf yang lain ya. Menyesuaikan ketika jadi seorang muslim itu sulit nggak sih? Kalau menyesuaikan dari sisi keseharian saat itu ya, ini justru ada yang kisah lucunya juga. Kalau sulit sih enggak ya, tapi ada kisah lucunya. Jadi saya itu kerja di waktu saya 2008, saya setelah saya ada 2007, 2008 saya dapat promosi ke Jakarta. Saya hijrah ke Jakarta. Nah, banyak yang belum tahu kalau saya masuk Islam. Masuk Islam, saya pikir. Tapi ternyata begitu saya ngobrol segala macam, terus saya bilang bahwa saya mualaf gitu. Malah justru lucunya adalah banyak yang bilang, loh kamu tuh ternyata mualaf. Saya pikir dari dulu muslim. jadi kenal dengan saya itu enggak, ini loh, nama saya kan sampai hari ini nama baptis saya kan masih ada gitu. Apa nama baptis itu apa? Yohanes. Oh, masih resmi itu ya? Resmi, karena kan di akte kan. Iya, Yohanes Irfan Prasetya. Oh, jadi di KTP, di akte, ijazah semua Yohanes itu. Tapi ya lucunya ternyata teman-teman kerja saya waktu di Jakarta nggak nyangka gitu kalau saya malah dipikirnya dari dulu saya memang sudah muslim. Jadi ya lucu, Mas saya, gitu ya. Berarti mungkin udah panggilan dari dulu sebenarnya saya. Iya, Masya Allah. Doa ya. Doa ya.
alhamdulillah sudah masuk Islam semua. Ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan juga. Amin, Karena kan namanya iman naik turunnya Pak Irfan ya. Betul. Ya kita Itu yang saya alami sih. iya, naik turun kan, ada futurnya. Pelajarannya luar biasa. Saya mengalami, ya saya waktu, kalau tadi mungkin kesulitan lebih tepatnya bukan kesulitan ya, tetapi ibroh yang menjadi pelajaran buat saya, dan mungkin saya bisa sharing ke teman-teman mualaf yang lain itu ya. Bahwa saat saya selesai bersyahadat, pada saat saya bersyahadat, saya justru luar biasa merasakan rahmatnya Allah. Masya Allah. Jadi ya lepas dari saya harus menyampaikan ke orang tua segala macam kegelisahan itu tertutup dengan bahwa saya benar-benar saya merasakan rahmat Allah yang luar biasa. Saya kembali lagi ke Islam dengan mengucapkan syahadat. Nah, apa ya, sifat bahwa dari rasa syukur tadi, ternyata ketika itu tidak dilanjutkan dengan ilmu, itu ternyata bisa berubah menjadi sebuah kesombongan. Dan itu yang saya alami. Jadi sejak saya bersyahadat, karena saya merasa bahwa Allah itu luar biasa memberikan rahmat kepada saya justru menjadi orang yang sombong. Itu ya jadinya. Saya secara nggak langsung, akhirnya saya baru tahu setelah fasenya itu terlewatin. Jadi itu dari 2008 saya di Jakarta. Berjalannya waktu sampai dengan akhirnya 2016 saya berada pada titik balik, di mana saya akhirnya merasa bahwa ini saya harus hijrah. Ternyata kesombongan saya tadi, saya masuk ke dalam yang dinamakan istidraj. Saya justru tidak merasa dalam kondisi sedang diuji dengan semua yang Allah berikan, berbagai macam kenikmatan tadi yang membuat saya menjadi malah makin jauh. Nah, itulah di titik baliknya di 2016 saya ya akhirnya memilih untuk taubatan nasuha. Kemudian saya menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci, dan pulang dari situ ya berubah jalur hidup, dan mulailah saya menerima rahmat Allah tadi dengan cara yang lain. Bahwa ini bukan satu hal yang kita bisa setelah terima langsung wah seterusnya, enggak. Ternyata tadi naik turunnya tadi juga itu semua harus kita berikan landasan yang kuat, ya, bahwa saya belajar bahwa kenapa Rasulullah dakwah itu di Mekah hanya ngomong masalah akidah, ya ternyata memang ya itu membangun akidah nggak mudah gitu, dan itu adalah fondasi, dan lama kita harus belajar bahwa kenapa menjadi seorang muslim itu wajib hukumnya untuk belajar. Ya itu yang saya alami, yang saya rasakan, dan ya mulai dari 2016 sampai sekarang ya mudah-mudahan bisa istiqomah gitu ya, mulai sedikit-sedikit belajar lah. Alhamdulillah. Jadi dari titik balik itu sehingga nih sekarang kabarnya kan juga aktif di Lembaga Mualaf Center Indonesia nih. Ya, nah, sedikit cerita ya, seperti apa ini keterlibatan Pak Irfan di Mualaf Center Indonesia? Betul. Jadi titik baliknya tadi di 2016 ketika saya mulai, orang bilang sekarang hijrah gitu ya. Iya, hijrah. Kalau saya ini intinya adalah saya mencoba untuk lebih mendekat aja pada Allah. Taqarrub ilallah gitu ya. Saya menyadari bahwa dari sejak saya bersyahadat sampai dengan ini saya sudah menyia-nyiakan banyak waktu, menyia-nyiakan hidayahnya Allah tadi. Bahwa ternyata pandangan saya tentang rahmat itu salah gitu. Nah, dari sejak itu 2016 pulang saya dari Tanah Suci, 2017 saya mencoba untuk banyak ikut, mulai 2016 tadi mulai banyak kajian-kajian, sehingga pada pulang dari Tanah Suci saya kebetulan ada ikut kajian di Masjid Darussalam Kota Wisata. Ya. Di situ saya berkenalan dengan beberapa aktivis Mualaf Center Darussalam saat itu. Nah, setelah berkenalan ada dengan Kohani, Weni gitu ya. Ada banyak lah di situ waktu itu. Masuk di dalam WA group segala macam, kita mulai berkomunikasi. Kemudian dari situlah saya kenal
rahimahullah, Gus Steven juga Almarhum ya. almarhum. Masuk di MCI setelah itu, jadi setelah dari MCD kemudian saya bergabung juga di MCI sebagai aktivis saja gitu ya, relawan lah ya, Iya. sebagai relawan. Ya itu berjalan kurang lebih 1 tahunan. Kemudian 2018 saya dimutasi ke Jawa Timur lagi, ke Surabaya. Surabaya lagi. Di Surabaya saya berkenalan dengan MCI Jawa Timur, Pak Agung. Pak Agung ya, Ya. Masya Allah. Jadi saya memang mencari gitu. Iya, iya. Jadi saya nanya ke Coach Steven saat itu, Iya. siapa nih pembina di Jawa Timur? Saya diberikan nomor Pak Agung, saya hubungin. Ternyata qadarullah sekretariatnya MCI itu sebelahan komplek tempat saya Masya tinggal di sana Allah. gitu. Jadi ya Allah deket banget nih, udah tinggal melipir aja. Nah, dari situ akhirnya perkenalan, silaturahmi dan ya sudah kita sama-sama yuk kita ini saya coba mewakafkan sedikit waktu saya gitu ya untuk bisa, yang saya rasakan adalah tadi dari sejak saya bersyahadat sampai dengan kisah titik balik saya tadi itu, saya merasa sendiri gitu. Saya merasa bahwa ya bukan saya menyalahkan gitu ya, tapi saya merasa jalan sendiri aja. Nggak berjamaah begitu ya? Ya, saya di lingkungan kerja di lingkungan ini semua saudara muslim banyak gitu ya. Tapi kok saya nggak merasa ada yang senasib seperjuangan gitu ya. Mualafnya gitu ya? Ya, nah begitu kenal dengan teman-teman mualaf di MCD, di situ mulai ini kan, dan giro saya adalah ya bagaimana teman-teman atau saudara-saudara yang mualaf ini tidak merasakan apa yang saya rasakan gitu. Jadi paling tidak mereka ketika habis bersyahadat mereka merasa bahwa kamu ya benar-benar ada saudara kok yang mikirin setelah ini dan nggak sendirian. Nggak sendirian. Di situ paling tidak ya kita bareng-bareng lah gitu ya. Kita belajar tentang agama bisa bareng-bareng gitu kan. Di situ. Jadi sehingga saya menyampaikan ke keluarga, ke istri, ke keluarga, ya saya pengen nih untuk bisa paling tidak memberikan manfaat lah dari sebagian diri saya untuk teman-teman saudara-saudara mualaf. Jadi akhirnya bergabunglah dengan MCI sampai hari ini. Alhamdulillah. Pernah mensadarkan siapa gitu, ada hal unik apa gitu? Alhamdulillah ada sejak bergabung di MCI ada beberapa yang bersyahadat. Allah titipkan gitu ya syahadatnya. Yang unik banyak. Mungkin kalau pengalaman yang unik itu ya mungkin dengan yang berbeda bangsa ya. Oh, orang luar ya? Iya, dengan WNA. Jadi kebetulan saya juga diamanahkan kalau di MCI kalau terkait WNA saya yang Pak Irfan yang handle. Jadi ada dari Korea, ada dari Amerika, Masya Allah. ada dari Nigeria waktu itu. Nigeria. Masya Allah. Ada dari China, ada Japanese, ada dari Europe juga ada. Ya. Di sekretariat tuh ya. Apa langsung ke lokasi? Nah, yang unik ada nih satu dari US waktu itu. Jadi kita sebenarnya sudah berdialognya cukup lama. Beberapa waktu lah ya, sudah beberapa waktu sebelumnya kita udah sering berdialog. Nah, saat dia merasa bahwa dia mantap nih untuk bersyahadat, itu di sana kan kita ada selisih waktu hampir 6 jam lebih. Iya. Oh, online? Ya, dia posisi di US. Dia posisinya itu di daerah Texas, di Kentucky. Di sana lagi jam istirahat makan siang. Artinya di sini jam tengah malam. Iya. Hampir 12 sebenarnya. Ya, jadi 1:30 malam dia ngubungin saya gitu kan, bilang saya udah mantap gitu. Saya wah ini Insya Allah gitu, ini nggak boleh ditunda gitu kan. Saat itu yang kepikiran memang online gitu kan, kita video call gitu kan. Saya pakai salah satu ini media daring gitu. Kemudian saya coba kontak teman-teman MCI gitu kan, ada Kofan di beberapa saya kontak ya karena jam segitu kan orang udah istirahat semua ya, nggak ada ini, udah akhirnya
keluarga saya aja yang saya jadikan saksi gitu, saya bangun. Itu jadi sekitar jam 1 apa setengah 2 akhirnya. Dini hari. Itu unik saya, dan dia juga lucunya dia ternyata nggak ngeh tuh. Iya, Jadi iya. setelah selesai syahadat, oke, kita salam udah sharing-sharing gitu kan. Ternyata dia pekerjaan profesionalnya nggak jauh-jauh dari industri asuransi juga. Jadi Iya, kita iya. nyambung, Sama berarti ya. ngobrol gitu kan. Terus saya cerita bahwa ya ini alhamdulillah sih Allah mudahkan karena sebenarnya effortnya lumayan nih jam segini di Indonesia jam segini. Langsung kaget juga. Wah, mohon maaf kalau gitu saya dia nggak ngeh, jadi mungkin dia nggak tahu persis, ada dia tahu perbedaan waktu tapi nggak ngehnya kalau sampai 12 jam. 12 jam. Gimana perasaan, haru, seneng apa gitu? Luar biasa sih. Jadi setiap habis selesai mensyahadatkan itu perasaannya adalah buat saya ya kayak saya bersyahadat lagi. Iya, Jadi paling tidak saya merasa saya insya Allah dapat sedikit lah kucuran pahalanya di situ gitu. Iya, Allah. Ya saya nggak pernah menyangka aja maksudnya Allah berikan amanah itu ya. Tapi memang setiap kali saya membimbing saudara-saudara mualaf untuk bersyahadat tuh gemetar ya. Iya. Karena jadi teringat dan saya tahu perjuangannya, dan ada beberapa yang saya syahadatkan juga dalam kondisi yang pernah saya alami. Jadi secara keluarga juga belum menerima, masih dalam tekanan. Ada beberapa yang mereka juga dalam kondisi itu. Jadi ya Masya Allah gitu. Dengan berbagai latar belakang ya. Latar belakang. Masya Allah. Saya juga nggak pernah menyangka setelah aktif di Mu'alaf Center, akhirnya justru berkenalan juga dengan organisasi mu'alaf yang di negara lain gitu. Iya. Yang terakhir kemarin kan dari muslimcircle.org yang dari US. Jadi ini organisasi dakwah orang-orang Indonesia yang bermukim di sana. Diaspora yang mereka aktif berdakwah, mengkhususkan diri untuk mu'alaf. Masya Allah. Jadi kita bertemu ya, kita bersinergi untuk kita sama-sama bikin ya kegiatan lah untuk bisa membantu para mu'alaf tersebut. Insyaallah. Kalau melihat ke belakang itu kan pengalamannya banyak nih yang beneran spiritual. Itu hikmah apa yang bisa diambil oleh Pak Irfan? Lalu bisa dibagikan juga kepada sahabat ngaji cerdas. Iya. Ya, jadi kalau dari sisi sebelum saya bersyahadat gitu ya. Kalau pengalaman spiritual yang sebelum bersyahadat ini tentu lebih ke mungkin teman-teman mu'alaf yang baru bersyahadat juga. Bahwa hidayah itu memang harus dijemput sih. Karena kalau dulu nunggu hidayah, sebenarnya enggak. Yang saya dapatkan adalah Allah tuh berikan hidayah itu setiap saat. Ya. Dan kepada siapa saja itu yang Allah kehendaki. Ya. Tapi kita menjawab apa tidak atas panggilan itu. Nah, jadi yang buat saudara-saudara yang saat ini mungkin mereka lagi menimbang-nimbang mau syahadat apa enggak, ya ketika dalam kondisi seperti itu, ya yakinlah bahwa sebenarnya sudah ketemu dengan jalan yang benar gitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi insya Allah kalau kita mohon pada Allah minta diberikan petunjuk, insya Allah itu, dan kekuatan gitu ya, insya Allah itu akan Allah berikan gitu. Ketenangan, kekuatan itu luar biasa. Itu yang saya dapat. Kalau hikmah dari setelah bersyahadat, ya tadi salah satunya adalah kita tidak bisa berhenti di situ. Ya, istri saya kebetulan Muslim dari lahir. Gitu. Nah, ketika di 2019 tadi, akhirnya kita sama-sama menyadari gitu ya, menyadari dan memahami bahwa untuk bisa memahami atau mengerti tentang Islam itu juga bukan karena bapak kita, ibu kita Islam. Ya, kita juga harus mencari gitu. Kita harus dari diri kita. Demikian juga ketika saya Islam setelah dewasa gitu ya, setelah bersyahadat. Ilmu itu tidak serta-merta datang dengan sendirinya. Gitu. Dan kekuatan iman yang tadi naik turun segala macam itu tidak bisa kalau kita hanya menyandarkan kepada
saya udah bersyahadat loh. itu sama sekali tidak bisa. Gitu. Jadi bagaimana kita menghidupi iman kita gitu ya, menguatkan iman kita supaya istiqomah, ya memang harus diperjuangkan. Saya katakan diperjuangkan karena memang ya godaan setan cukup kuat gitu ya. Mau berangkat kajian aja ada aja gitu kan, atau kita lagi mau belajar baca apa ada aja godaan ini. Jadi memang harus kita perjuangkan seperti halnya kita mengistiqomahkan sholat 5 waktu di awal waktu berjamaah di masjid misalnya, ataupun mengistiqomahkan sunnah-sunnah gitu ya, duha, tahajud, itu semua kan butuh perjuangan. Jadi apalagi kalau kita tidak berikan landasan tadi dengan keilmuan. Jadi hikmah yang saya ini dalam kehidupan religi saya setelah mencoba untuk belajar bahwa memang benar janjinya Allah itu tidak pernah salah gitu ya. Allah memberikan janji buat siapapun, barang siapa ingin mempelajari agamanya, maka yang pertama akan ini adalah Allah akan pahamkan itu. Dan itu terjadi gitu. Jadi itu buat siapa saja gitu kan. Kan buat yang berumur siapa saja, berumur berapapun gitu. Ibu saya alhamdulillah di usia 70 sekian itu sudah mulai belajar membaca Al-Quran dan alhamdulillah sudah lancar. Masya Allah. Dan ya awal dulu aku bisa nggak ya menghafal surat-surat ini. Setelah beliau mulai belajar, ya ternyata bisa. Jadi ya memang benar bahwa belajar itu tidak mengenal usia bagi siapapun. Selama dia mau dan minta petunjuk, minta pertolongan dari Allah, insya Allah akan bisa diberikan pemahaman. Itu hikmah yang saya ini sih kasih. Ya, alhamdulillah. Setelah dari rangkaian cerita tadi ya, mungkin kita cukupkan nih. Ya. Kalau pengen saya ulik lagi panjang lagi nih. Tapi insya Allah teman-teman semua dari Ngaji Cerdas bisa mengambil hikmah apa yang diceritakan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua. Amin. Karena iman itu tidak bisa diwarisi. Betul. Ya, dia bisanya ya giro itu harus ditambah, terus dipertahankan, malah harusnya ditingkatkan begitu ya. Iman tidak bisa diwarisi. Hari ini beriman belum tentu besok. Ya, mudah-mudahan terus naik. Amin. Ya. Kiai belum tentu anaknya jadi kiai. Betul. Maka kita harus berusaha. Ikhtiar tadi begitu ya. Barakallah Pak Irfan atas sharingnya. Insya Allah ini menjadi kebaikan dan mudah-mudahan menjadi asbab hidayah banyak orang. Amin insya Allah. Jazakallah khairan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bantu dengan subscribe, like, and share video ini. Jika ada tanggapan, silahkan masukkan di kolom komentar. Hijrah Mu'alaf Channel, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.